Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang sangat berharga dalam hidup kita ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, yang mana rezeki tersebut tidaklah diberikan kecuali kepada orang-orang yang Dia cintai, yang Allah cintai. Rezeki ada yang diberikan kepada seluruh makhluk, entah dia manusia, jin, bahkan hewan. Tapi ada rezeki, ikhwan dan akhwat, bapak ibu sekalian, yang Allah hanya berikan rezeki itu kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Maka seorang muslim harus bisa memandang mana rezeki yang spesial dan mana rezeki yang biasa. Dan dunia adalah rezeki yang biasa. Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ini hadis yang mulia, Bapak Ibu sekalian, tanamkan dalam hati kita. Barang siapa yang diinginkan kebaikan untuk Allah, barang siapa yang diinginkan kebaikan dari Allah, Allah akan membuat dia mengerti dengan urusan agamanya. Itu standar. Kalau kita tanya kapan seorang hamba dicintai Allah, apa tanda-tanda seorang hamba yang Allah menginginkan kebaikan dalam dirinya? Tandanya apa? Bukan kekayaan, bukan. Karena banyak orang mengatakan, saya kalau kaya berarti Allah sayang sama saya. Masya Allah. Dia lupa dengan Qarun. Jangan pernah kita berpikir kalau kita ingin sesuatu kemudian kita dapat berarti Allah sayang sama kita. Enggak. Bukan itu standar kebaikan. Karena Fir'aun telah mendapatkan semua yang dia inginkan kecuali jannah. Fir'aun dan Qarun telah mendapatkan semua yang dia inginkan kecuali ridhonya Allah, dia tidak datang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tidak mungkin kita mendapatkan ridho dari Allah kecuali kita belajar tentang Allah. Kita harus tahu siapa Allah ini, siapa. Kenapa harus kita bersyukur kepada Dia? Kenapa kita harus ada perasaan muraqabatullah, Allah selalu mengawasi kita? Kenapa? Dan seorang muslim tidak akan pernah kenal kepada Rabbnya kecuali dia belajar agama yang mulia ini. Dan buang pikiran jauh-jauh, orang beragama ini kaku, buang jauh-jauh. Orang kalau beragama jadi kaku, kemudian susah bergaul, itu belajar agama yang salah. Anda kalau belajar agama yang benar, Anda akan mendapatkan agama itu mengajarkan banyak kebaikan. Orang yang tadinya pelit, dia menjadi dermawan karena agama. Orang yang tadinya tidak peduli kepada saudaranya, agama mengajarkan dia peduli kepada sesamanya. Itu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara jalan untuk masuk ke dalam surga Allah dengan cara seorang menuntut ilmu agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu agama itu sangat banyak. Ada ilmu yang pokok, ada ilmu yang cabang. Allah perintahkan kepada kita tidak mempelajari semuanya, tidak.
Karena ada ilmu-ilmu agama itu memang harus kita tanyakan kepada ahlinya. Tapi paling tidak kita tahu ilmu-ilmu dasar dalam agama ini. Jangan sampai kemarin saya kajian tuh, Pak. Saya tanya sama jemaah, ibu-ibu ya kajiannya. Nabi Muhammad itu manusia atau malaikat? Ada yang nyeletuk di sebelah, malaikat Ustaz. Astagfirullah. Lihat Pak, berapa tahun dia hidup, pemahaman dia Nabi itu ternyata malaikat. Dan alangkah jauhnya sebagian saudari kita yang kita cintai dari agamanya. Makanya semakin seorang itu tahu dengan tujuan hidupnya, semakin dia tahu alangkah berharganya ilmu agama ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan ini saya akan khususkan bahasan kita yang singkat ini berkaitan dengan bagaimana semangat ulama dalam belajar dulu. Nanti ada tahapan-tahapan dan seterusnya. Tapi kita ingin lihat bagaimana orang dulu berjuang belajar agama. Karena yang sekarang hilang di hati kaum muslimin, sebagiannya kecintaan kepada agamanya. Hilang perasaan kecintaan kepada agama. Hilang rasa butuh, ingin tahu isi Al-Quran itu apa sebenarnya. Hilang keinginan ingin mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil kisah, tentu yang terbaik adalah pertama dari para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul yang Allah berikan mereka dunia dan kekuasaan, paling tidak hanya dua nabi. Nabi dan Rasul yang Allah berikan dia kekuasaan, paling tidak hanya dua, Nabi dan Rasul. Pertama Nabi Sulaiman dan kedua Nabi Daud. Itulah diberikan kekuasaan oleh Allah. Namun sisanya mereka adalah orang-orang yang mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah minta sama Allah agar diberikan kekayaan, harta, kedudukan, gak pernah, Pak. Tapi Nabi minta kepada Allah, tambahkan saya ilmu ya Allah. Karena orang berilmu itu spesial. Orang berilmu itu hatinya lebih lapang daripada hatinya para raja. Itu sudah terbukti. Ada salah seorang ulama bernama Imam Ahmad rahimahullah. Dia salah seorang ulama dari 4 mazhab yang terkenal, yang beliau menghafalkan 1 juta hadis. 1 juta hadis dalam kepalanya, dalam hatinya 1 juta hadis. Apa kata beliau ketika beliau disiksa? Imam Ahmad dalam penjara bertahun-tahun. Ya, ada sebuah kisah yang mereka tentang fitnah khalqil Quran. Imam Ahmad tidak setuju sehingga Imam Ahmad dipenjara. Imam Ahmad mempertahankan ilmunya sehingga disebutkan dalam sejarah-sejarah Imam Ahmad dipukul oleh pukulan cemeti yang kalau dipukulkan kepada onta tumbang. Imam Ahmad diperintahkan untuk mengatakan, fatwakan kepada manusia Al-Quran itu adalah makhluk, bukan firman Allah. Berarti kalau Al-Quran bukan firman Allah, berarti dia makhluk. Kalau makhluk bisa bertambah, bisa berkurang, bisa salah, bisa benar, itu maksudnya. Imam Ahmad bertahan dengan ilmunya. Tapi apa kata Imam Ahmad? Seandainya para raja itu tahu bagaimana kebahagiaan di hati para penuntut ilmu agama maksudnya, mereka akan membelah dadaku dan mengambil hatiku karena dia tahu aku orang yang paling bahagia di muka bumi. Itu hatinya para penuntut ilmu, hatinya para pejuang. Ini generasi para ulama zaman dulu
Yang lebih hebat lagi generasinya para sahabat. Ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Sahabat terbagi menjadi dua. Ada muhajirin, ada ansar. Mana yang lebih utama? Lebih utama muhajirin. Kenapa muhajirin lebih utama? Karena mereka adalah orang-orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu dari dua daerah, muhajirin dan ansar. Kalau dari sisi kepemilikan harta, sahabat terbagi menjadi dua. Ada sahabat yang super kaya. Bukan kaya lagi Pak, super kaya. Ada sahabat yang super miskin, fakir mereka. Dan mayoritas para sahabat Rasulullah itu orang-orang fakir. Fakir harta mereka. Abdurrahman bin Auf di kota Makkah, dia punya banyak harta halal. Ketika datang perintah Allah agar mereka berhijrah ke kota Madinah, dan tentu untuk belajar bersama Nabi, menuntut ilmu bersama Nabi, agar selalu dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh hartanya yang halal. Demi apa? Demi ilmu, demi dekat kepada Rasul, demi mendapatkan ilmunya Rasul. Harta halal ditinggalkan, Pak. Bayangin. Sekarang sebagian orang harta 3 juta itu pun haram, nggak bisa dia tinggal. Saudara, harta 3 juta itu pun haram, nggak bisa ditinggalin. Kemudian mengatakan, nanti anak saya makan apa Ustaz? Istri saya makan apa Ustaz? Tapi orang yang punya ilmu gak akan berpikir seperti itu. Karena rahmat Allah luas jemaah. Ada ribuan maisha yang halal. Tapi ilmu akan membuat seorang hamba itu menjadi hilang rasa takutnya kepada kefakiran. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berangkat ke kota Madinah, tidak membawa sepeser pun dari hartanya, demi mendapatkan ilmu. Lihat lagi salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Oh, ini Mus'ab bin Umair, Pak, anak muda harum kaya raya. Sampai disebutkan sebelum dia belajar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia seorang pemuda yang sangat putih, kulitnya halus, masya Allah. Putih, kulitnya halus. Ketika dia masuk Islam, dia diusir dari rumahnya. Semua fasilitas di stop oleh ayah ibunya. Tapi demi ilmu dia berjuang hidup. Sampai di tengah-tengah perjuangan Mus'ab bin Umair, yang beliau berdakwah nanti di Madinah, Nabi melihat kondisi Mus'ab bin Umair, Nabi nangis. Yang tadinya ini pemuda, harum, bersih, tapi ketika dia berjuang bersama Rasulullah, hidupnya fakir. Sampai disebutkan kulitnya itu bersisik. Sampai ketika beliau meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan apapun dari hartanya kecuali hanya satu helai kain. Disebutkan dalam sejarah, kain itu ditutup menutupi jenazahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ditutup bagian kepalanya, bagian kakinya tersingkap. Ditutup bagian kakinya, bagian kepalanya tersingkap. Saking nggak punya hartanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Karena orang dulu, ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita meninggal dunia, yang disunahkan dalam Islam, pemakaman kita, jenazah kita, kain kafan kita, penguburannya itu diambil dari harta kita, bukan harta orang. Dan harta yang Mus'ab bin Umair sangat hak dan tidak ada kecuali itu. Kemudian ditutup oleh sebagian para sahabat dengan dedaunan. Lihat perjuangan orang dalam menuntut ilmu, mengejar ridhonya Allah. Lihat lagi salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Abu Hurairah
Dia tinggal di Yaman. Dia keluarga yang berkecukupan. Ketika dia dengar ada Rasulullah di kota Madinah, dia berangkat dari Yaman tahun 7 Hijriah untuk belajar bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan Abu Hurairah adalah di antara sahabat Nabi yang sangat fakir, miskin. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Hurairah adalah orang-orang penduduk surga. Dia hanya 3 tahun sama Nabi, tapi Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.000 lebih. Sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau ini lebih banyak hafal hadis daripada kami? Engkau kan sama Nabi cuma 3 tahun. Kami dari Mekah hijrah ke Madinah sama Nabi, tapi hadis yang kami hafalkan tidak sebanyak kamu. Kok bisa?" Apa jawaban Abu Hurairah? Kalian orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang punya usaha. Kalian punya pekerjaan, sehingga di pagi hari kalian tersibukkan dengan pekerjaan kalian. Kalian orang-orang Ansar mayoritasnya adalah petani. Kalian punya sawah, sehingga sebagian waktu kalian mayoritasnya habis untuk mencari nafkah. Adapun saya orang yang tidak punya, sehingga waktu saya lebih banyak saya pakai bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat semangat dalam menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kalau ilmu dunia, gak usah orang diajarkan. Orang untuk mengajar ilmu dunia gak kenal capek, gak kenal lelah, gak kenal waktu. S1 kurang, S2 kurang, S3 kurang, sampai profesor, nggak salah. Tapi kalau antum profesor, antum nggak pandai cara wudhu, itu gimana ya? Kasihan, Pak. Kita kasihan lihat saudara kita, dia semangat belajar dunia, semangat, tapi dia nggak kenal kepada Robnya. Kasihan, dia saudara kita. Oleh karena itu, ya, di antara bentuk kasih sayang seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah tawasi bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu sebagian kisah dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan mereka dalam belajar. Mungkin orang-orang akan mengatakan, oh itu kan sahabat Nabi, Ustaz. Jangan samakan, Ustaz. Kadang-kadang orang tuh kayak gitu. Kita contohkan Rasulullah kayak gini ibadah. Oh itu kan Nabi, Ustaz. Loh Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir Mekah, mereka tidak beriman sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi manusia. Mereka ingin yang namanya Nabi itu dari kalangan malaikat. Tapi Allah mengatakan, innama ana basyarum mithlukum yuha ilaih. Sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang Nabi. Dia manusia biasa, tetapi diwahyukan ilmu kepadanya. Dan Nabi dijadikan dari kalangan manusia supaya kita bisa contoh. Itu hikmahnya, Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Maka menarik tuh, Pak. Ada kitab judulnya Syama'il Muhammadiyah. Itu tentang budi pekerti atau akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keseluruhannya sepanjang hidup beliau. Bagaimana sorban beliau, bagaimana fisik beliau, bagaimana baju besi beliau, bagaimana cara beliau berbicara, bagaimana beliau menghadapi orang-orang yang buruk, itu semua lengkap. Maka disebutkan Nabi itu sebagai uswah. Dalam bahasa Arab ada uswah, ada qudwah. Itu beda. Kalau uswah adalah seorang yang
dijadikan suri tauladan pada semua perbuatan dan ucapannya, sempurna. Dalam masalah harta dia sempurna kebaikannya, dalam masalah bermuamalah sempurna kebaikannya, dalam masalah menjaga lisan sempurna menjaga lisannya. Makanya uswah itu tingkatan yang paling tinggi. Ada namanya qudwah. Qudwah ini apa? Menjadikan seorang sebagai suri tauladan pada sebagian sifatnya. Contoh, Ustaz, saya kalau lihat teman saya itu Ustaz, urusan sholatnya Masya Allah Ustaz, anak iri lihat dia. Tapi kalau bayar hutang suka telat Ustaz. Nah itu qudwah itu. Urusan sholatnya bagus, urusan yang lainnya buruk, itu cukup dikatakan qudwah saja. Hanya pada satu sisi kebaikan. Tapi Nabi uswah semuanya kebaikan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa kisah ya dari para ulama tentang semangat mereka dalam belajar. Tapi kalau Anda ceritakan sebagiannya, mungkin sebagian kita akan terkaget-kaget. Disebutkan dalam biografi salaf dulu, di majelisnya para ulama di masa dulu. Kalau ulama itu kan ketika dia mengajar, yang hadir kan ribuan. Dan dulu kan nggak ada mikmat, sehingga yang duduk paling depan itulah yang paling banyak mendapatkan manfaat. Kalau majelis itu diadakan di waktu duha, jam 9, jam 10, maka para penuntut ilmu di masa lampau mereka sudah sampai, bahkan di pertengahan malam sudah sampai, ambil tempat di depan. Kajian jam 10 pagi, dia datang jam 3. Bayangkan. Sekarang kita kajian jam 9, berangkatnya jam setengah 10. Dia datang, ustaznya sudah subhanakallahumma wa bihamdika. Tapi lihat, ada seorang ulama, dia duduk di paling depan agar mendapatkan manfaat banyak, kemudian hadirlah majelis. Ketika syekh ingin memberikan nasihat, wasiat, tiba-tiba dia ingin buang air kecil, Pak. Dia di posisi paling depan ini. Kalau dia keluar ke WC, dan dulu WC nggak kayak sekarang. Dulu orang kalau pengen pergi ke WC namanya khala. Dulu WC itu dengan tempat mandi beda. Tempat buang air besar khusus, tempat mandi lain lagi. Harus pergi jauh dari tempat. Apa yang dilakukan, Pak? Dia tampung buang air kecilnya di jubahnya. Saya pas baca itu hampir nggak percaya saya. Kalau kita mungkin sampai segitunya. Begitulah mereka hausnya dengan ilmu. Imam Ahmad 2 kali, Bapak Ibu sekalian, keliling dunia untuk mendapatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keliling dunia. Sebagian ada yang berjalan 1000 kilometer hanya untuk mendapatkan satu hadis. Dia dengar di Basrah ada Imam Fulan, dia menghafalkan sekian hadis, jalan kaki. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kisah-kisah orang terdahulu, mungkin kalau kita lihat di masa sekarang hampir punah. Tapi demi Allah, Pak, saya menyaksikan, waktu saya masih di Yaman, saya dapat kabar dari teman-teman di Yaman, ada orang Afrika, dia pengen belajar ke Yaman, ke muridnya Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, dia nggak punya biaya. Sebagian negeri-negeri Afrika miskin, Mauritania, Ethiopia miskin mereka. Akhirnya mereka sekitar 10 orang, 20 orang jalan kaki dari Afrika ke Yaman, jalan kaki. Kemudian ketika sampai di Yaman tersebut, apa kata teman-temannya ini? Kami berangkat 20 orang. Di perjalanan meninggal setengah di antara kami. Subhanallah. Meninggalnya dalam langkah kaki menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kejadian 2024. Masih ada orang-orang yang seperti itu semangatnya belajar
agama. Maka kita ini Masya Allah, kita tempat luar biasa, fasilitasnya sudah bagus. Kita tinggal meminta kepada Allah, ya Allah, lembutkan hati saya untuk mau belajar agama. Lembutkan hati saya ya Allah, dan tunjukkan kepada saya agama itu memang membimbing saya kepada kebaikan. Nabi SAW pernah berdoa, yang kata Abdullah bin Umar, saking seringnya Nabi baca doa ini, kami menghafalnya dari Nabi. Ya muqalliban qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami di atas ketaatan kepada. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Juga disebutkan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau pernah menghabiskan hartanya untuk menuntut ilmu. Dan terakhir beliau menjual atap rumahnya. Atap rumah dijual untuk bekal menuntut ilmu. Intinya ya, kalau kita bacakan kisah-kisah para ulama sangat banyak. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai sakit dalam menuntut ilmu. Ala kulli hal, kita sudah tahu bagaimana semangat para ulama dalam belajar. Maka tugas kita sekarang, saya harus mulai dari mana dalam belajar? Tentu ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dan di antara syarat seorang diterima amalnya ada dua. Ini ada bahasan khusus sebenarnya. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ya, ini ada ilmunya. Bagaimana menjadi orang-orang yang ikhlas. Hampir seluruh para ulama salaf mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih susah di dunia ini kecuali keikhlasan. Makanya orang kalau dia mengatakan saya insya Allah ikhlas Ustaz, apa kata para ulama? Ikhlasnya dia butuh ikhlas lagi. Kata Fudal bin Iyad rahimahullah, orang yang merasa dirinya sudah ikhlas, keikhlasannya itu butuh ikhlas lagi. Semakin kita memahami apa hakikat keikhlasan, semakin kita merasa jauh dari keikhlasan. Makanya pahami hakikat sesuatu, kita akan tahu bagaimana beratnya mencapai sesuatu itu. Semua ulama mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, mereka semua mengatakan sama. Tidak ada yang lebih berat dalam hidup ini kecuali ilmu tentang ikhlas, ilmu tentang ridho. Itu ilmu yang paling berat di permukaan bumi. Dan disebutkan kalau sudah berkaitan dengan ilmu keikhlasan dalam belajar dan seterusnya, maka Nabi SAW mengingatkan para penuntut ilmu. Jadi kita ini belajar untuk apa tujuannya? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-ilmu laisat bi kathratir riwayah. Yang namanya ilmu bukan dengan banyaknya riwayat. Banyak hafal riwayat hadis, banyak hafal ini, banyak hafal, bukan itu ilmu. Itu hanya wasilah sampai kepada amalan. Walakin al-ilm al-khasyah. Tapi ilmu yang sebenarnya adalah bagaimana engkau takut kepada Allah. Itu ilmu yang sebenarnya. Kita kalau belajar Al-Quran dan As-Sunnah gak bertambah rasa takut kepada Allah, berarti kita belajar belum lurus niat kita. Itu ilmu tentang keikhlasan seorang penuntut ilmu. Dan yang kedua, bekal seorang penuntut ilmu adalah al-ittiba, ilmu itu sendiri. Ketika dia mau sholat, dia pastikan bagaimana ilmu tentang sholat, bagaimana ilmu tentang tauhid, bagaimana ilmu tentang puasa.
Karena jangan sampai seorang beribadah seperti orang-orang Nasrani. Kita setiap sholat tanpa kita sadar atau kita sadar, kita berlindung kepada Allah dari dua golongan manusia. Ghairil maghdubi alaihim, ini siapa? Yahudi. Lahu ilmun wala amal. Orang-orang Yahudi punya ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Walad dhalin, ini Nasrani. Mereka tidak punya ilmu, tapi mereka beramal. Orang Muslim, mereka berilmu, kemudian mereka beramal. Maka inilah diantara syarat diterimanya sebuah ibadah. Kita butuh ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih dengan pemahamannya para sahabat. Baik, saya ambil satu contoh. Ini sebagai penutup kajian kita insyaallah ta'ala. Ikhlas adalah amalan hati. Amalan hati. Amalan hati dia lebih utama daripada amalan badan. Terkadang ada orang amalan badannya salah, namun Allah melihat amalan hatinya benar, dia bisa masuk surga. Dalilnya apa? Kisah seorang Bani Israel. Kata Nabi SAW, dulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Dia mengatakan kepada keluarganya begini, besok kalau aku meninggal, tolong bakar tubuhku, kata dia. Kemudian kumpulkan abunya, sebagian abunya lemparkan ke lautan, sebagian lemparkan ke daratan. Itu wasiat aku kalau aku meninggal. Nabi cerita tentang orang ini. Akhirnya meninggal dia. Kemudian keluarganya membakar dia. Nah, ini terlarang dalam agama kan, membakar. Kemudian abunya dibuang, abunya ke daratan dan lautan. Akhirnya kata Nabi, di akhirat besok dipanggil laki-lakinya oleh Allah. Allah tanyakan, ya fulan, kenapa engkau berwasiat sesuatu yang salah? Membakar tubuh, amal badan, amal yang salah. Apa jawaban dia? Ya Allah, aku melakukannya makhafatan indak. Atau kama qala, aku melakukannya ya Allah karena aku takut berjumpa denganmu di akhirat. Berarti apa? Dia menyimpan amalan rasa takut kepada Allah, tapi salah pengamalannya. Karena Allah melihat di hatinya ada rasa takut kepada Allah, Allah maafkan dia, Allah masukkan ke dalam surga. Tapi jangan nanti pulang dari sini, anakku, aku wasiatkan juga kepadamu. Jangan. Ini umat terdahulu, beda-beda. Kita nggak boleh membakar tubuh kita, nggak boleh. Bahkan kita nggak boleh mengazab manusia dengan api, nggak boleh. Kecuali dia darurat, mengganggu kita dan seterusnya. Karena kata Nabi, yang berhak membakar, yang berhak menyiksa manusia dengan api adalah pencipta api itu sendiri. Makanya ini diantara agungnya keutamaan ilmu, baik ilmu yang zahir atau ilmu yang batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mungkin sebelum Anda akhiri, kalau ada pertanyaan sekilas, disilakan. Silakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terkait ini, kadang-kadang kita lupa ketika sholat berjamaah handphone bunyi. Saya lihat ada dua sikap muslim yang ada yang segera mematikan walaupun handphonenya di bawah, ada yang mendiamkan. Nah, ini ilmunya yang benar yang mana bisa? Dalilnya apa? Baik. Itu aja sih. Baik, ketika sedang sholat, pertama sekali supaya lepas dari khilaf, jangan lupa matikan HP. Itu pertama. Itu yang paling terbaiknya itu. Supaya lepas dari khilafnya para ulama, matikan dulu HP. Tapi kalau seandainya pun lupa, ternyata di tengah sholat HP kita bunyi. Bunyinya pun bermasalah, Pak. Joget lah atau lagu apalah, sehingga mengganggu orang. Kalau kita biarkan orang terganggu, kita juga terganggu. Nah, apa yang harus kita lakukan?
kalau sedang sholat HP kita bunyi, maka tidak mengapa kita mematikannya. Tak mengapa. Dalilnya apa? Dalilnya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ingin masuk, maka Nabi bergeser di posisi sholatnya. Akhirnya kata para ulama, kalau ada gerakan-gerakan yang syar'i, uzur yang syar'i, itu dibolehkan. Kita sedang sholat, kita sudah pasang sutra di depan ya kayak gini. Ada orang lewat, Pak, kita gini kan, itu nggak apa-apa. Jadi ada gerakan-gerakan yang diizinkan dalam syariat, salah satunya tadi HP yang putih, karena mengganggu kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau HP bunyi matikan. Tapi jangan pula bentar yang terlalu sholat. Jangan, cukup matikan aja. Ya, matikan dah. Itu yang paling terbaik. Kenapa? Kalau kita biarkan, mudaratnya lebih besar. Mungkin orang terganggu. Kadang-kadang juga HP kita suaranya keras. Makanya diizinkan kita untuk mematikan HP kita atau hal-hal yang semacam dengan itu. Semisal dengan itu dibolehkan. Dibolehkan. Jadi tidak benar ada pendapat yang mengatakan 3 kali gerak itu batal sholat, itu nggak benar. Yang benar apa? Jangankan 3 kali, sekali bergerak, kalau bukan karena uzur yang syar'i batal sholat. Jangankan 3 kali, sekali saja, kalau bukan gerakan yang tidak dibutuhkan, batal sholat kita. Nah, kalau lebih daripada 3, ada gerakan-gerakan yang memang diizinkan dalam syariat, nggak apa-apa. Contoh, kita maju, kita sholat di belakang orang, punggungnya jadi sutra. Ternyata pas kita sholat dia pergi, kita jauh sutranya, kita maju ke depan ke arah dinding boleh. Kenapa, Pak? Kata Nabi SAW, lebih baik kalian menunggu selama 40 daripada kalian melewati orang yang sedang sholat. Apa kata para ulama? 40 bisa 40 tahun, bisa 40 hari. Artinya apa? Kalau kalian tahu besarnya dosa melewati orang yang sedang sholat, andaikan kalian tahu dosanya, kalian akan menunggunya walau 40. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari. Jadi tidak ada masalah insyaallah ta'ala kalau HP bunyi dimatikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau sudah kita ke chat, tanya di chat. Ada? Betul, Ustaz. Insyaallah. Satu lagi insyaallah. Baik, Assalamualaikum. Saya izin bertanya, jika sahabat Nabi banyak yang fakir, bagaimana jika kita orang yang sudah cukup harta? Bagaimana menjalankan harta tersebut secara Islam? Zaman sekarang banyak sekali ujub ria dengan sarana media sosial. Baik, harta dia tidak tercela secara zat. Jadi harta itu tercela kalau sudah bagaimana kita bermuamalah dengan harta. Ya, harta nggak tercela secara zat. Maka Nabi mengatakan, wa na'udzubika min syarril fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqr. Aku berlindung dari fitnah kekayaan. Fitnah kekayaan, bukan kekayaan ya, bukan. Aku berlindung dari fitnah kekayaan dan aku berlindung dari fitnah kefakiran. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah punya harta, pertama syukuri harta tersebut. Kemudian yang kedua, jangan jadikan harta itu sampai ke hati kita. Cukup di tangan saja. Dan yang ketiga, jangan terlalu menspesialkan harta. Karena sesuatu kalau terlalu kita cinta, kita nggak akan bisa membagikannya kepada orang lain. Tapi kalau kita sama harta itu cuma sekedar ini wasilah saya untuk beribadah kepada Allah, itu bagus. Dan jadikanlah harta itu sebagai ladang pahala di akhirat. Sahabat Nabi juga ada yang kaya, banyak yang kaya. Walaupun mayoritasnya miskin mereka. Tapi ada orang-orang yang kaya, dengan kekayaan mereka mengejar surga. Contohnya Utsman. Kata Nabi, siapa yang ingin mensedekahkan tunggangannya dalam perang ini? Kata Utsman, saya Rasulullah 100 onta beserta senjata-senjatanya. Siapa lagi? Kata Nabi. Saya wahai Rasul 100 onta lagi, kata Utsman. Sampai 3 kali Utsman mengatakan itu. Terus Nabi mengatakan, ma darra Utsman ba'dal yaum. Setelah kejadian ini, kata Nabi, Utsman mau ngapain aja nggak masalah. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu yang membahayakan Utsman. Dijamin dia masuk
masuk surga. Jadi kalau kita sudah punya harta, maka pakai dalam ketaatan kepada Allah. Berbakti dengan orang tua, kemudian membangun masjid, membantu orang-orang fakir, dan banyak kadang-kadang ibadah yang orang kaya bisa lakukan, orang miskin tidak bisa lakukan. Makanya dulu para sahabat yang miskin ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya ini mereka sholat seperti kami sholat, ya sumun kama nasum, kami puasa mereka puasa, kami berjihad mereka berjihad, mereka bersedekah kami nggak bisa sedekah. Bagaimana kami mengalahkan pahala mereka? Maka Nabi ajarkan zikir 33 kali setelah sholat itu. Terus kata orang-orang miskin ini, setelah mereka lakukan, orang-orang kaya juga melakukannya ya Rasulullah. Apa kata Nabi setelah itu? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Orang yang kaya itu, itulah kelebihan Allah, itulah karunia Allah yang Allah kasih sama mereka. Oleh karena itu, kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah, pakai dalam ketaatan. Pakai dalam ketaatan. Nabi mengatakan sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada tangan orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.